Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya selaku penyuluh untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai apa sih cyberbullying atau bisa teman-teman bisa sebut bullying. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Waditya Fajari. Saya perwakilan dari mahasiswa bimbingan konseling Islam Universitas UIN di Bandung. Nah, teman-teman, apa sih bullying itu? Bully merupakan salah satu tindakan agresi atau serangan yang dilakukan satu orang dengan tujuan untuk menyakiti dan atau mengganggu orang lain atau korban lebih lemah darinya. Mereka yang menjadi korban bullying kemungkinan akan menderita depresi dan kurang percaya diri. Dan pada akhirnya korban bullying menjadi kesulitan dalam bergaul, dan bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasakan tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Dan itu dikutip dari penulis sejiwa tahun 2008. Nah, UNESCO melaporkan bahwa pada bulan Oktober 2018, berdasarkan Global School Based Student Health Survey atau bisa kita disebut ICSHS yang melibatkan 144 negara mengungkapkan bahwa 16,1% anak-anak pernah menjadi korban bullying. Atau teman-teman kita bisa sebut perundungan. Nah, Student Reports of Bullying yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 20,8% siswa yang di Amerika Serikat pernah menjadi korban perundungan. Nah, mungkin teman-teman ini sebagai gambaran itu bahwa perundungan di dunia ini sangat banyak dan teman-teman mungkin bisa menghindari perundungan atau bullying itu sendiri. Ada beberapa contoh, ada beberapa macam yang bullying, ada beberapa tindakan bullying. Yang pertama ialah bullying dalam bentuk fisik. Nah, apa sih bullying dalam bentuk fisik itu? Dalam bentuk fisik itu seperti mendorong, memukul, dan menonjok. Pokoknya yang berkaitan dengan fisik yang mengakibatkan tubuh seseorang atau penderita bullying itu terjadi terluka. Nah, selanjutnya adalah bullying dalam bentuk psikologis. Nah, apa sih dalam bentuk psikologis itu? Mungkin teman-teman itu mengetahui bahwa pelecehan seksual, mengolok-olok, meledek, dan menyebarkan gosip itu sudah masuk ke dalam bullying dalam bentuk psikologis, dan itu bisa membuat korban bullying itu menjadi down, semangatnya seperti jadi down. Selanjutnya adalah bullying dalam bentuk verbal. Nah, bullying dalam bentuk verbal itu bisa jadi teman-teman dalam bentuk hinaan, dalam bentuk bentakan, atau dalam bentuk sindir menyindir. Teman-teman bisa jadi termasuk bullying dalam bentuk verbal. Nah, ada beberapa ciri-ciri pelaku bullying. Yang pertama,
salah satu ciri-ciri pelaku bullying itu mengenai ini hidup berkelompok. Nah, itu selalu hidup berkelompok. Kenapa? Pelaku bullying itu tidak berani sendirian. Jikalau memang sendirian dia akan takut gitu, takut dicari atau takut diapain. Makanya pelaku bullying itu kebanyakan dalam satu kelompok. Nah, satu kelompok itu suka membuli salah satu korban itu. Nah, yang kedua ialah menempatkan diri di sesuatu tempat atau di sekitar sekolahnya. Mungkin yang teman-teman biasa tahu itu base camp gitu. Nah, si pelaku pembuli itu punya salah satu base camp yang tempat berkumpul pelaku bullying itu di sana. Nah, selanjutnya mungkin ini sering terjadi dan ada juga yang jarang terjadi di sekolah-sekolah teman-teman semua, yaitu pelaku bullying itu kebanyakan orang yang populer di sekolahnya atau orang yang telah memiliki nama di sekolahnya. Nah, itu ketika teman-teman pelaku bullying itu sudah memiliki nama di sekolahnya, teman-teman bisa saja menghasut untuk membenci salah satu korban bullying itu sendiri. Nah, selanjutnya pelaku bullying itu suka dibilang sangat sombong dan teman-teman mungkin bisa menyebutnya dengan belaga jalannya atau sering menabrakkan dirinya kepada pelaku bullying dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman bisa berkata kasar. Itu salah satu, itu dari keempat contoh itu adalah salah satu ciri-ciri pelaku bullying. Nah, adapun ciri-ciri korban bullying itu sendiri. Ciri-ciri korban bullying itu sendiri ialah menjadi teman-teman dari korban bullying itu menjadi pemalu. Nah, itu akan mendapatkan stres itu dari korban bullyingnya. Selanjutnya, izinnya sebentar ya Pak Ujang. Dek Ujang, ini kita mau pemaparan materi dulu ya, nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Ujang ya. Nah, selanjutnya adalah bodoh. Dari teman-teman korban bullying sendiri itu memang agak sedikit lugu gitu. Ya disuruh mau aja, disuruh ini itu mau aja, dan lain-lain. Sehingga dia itu menjadi korban bullying. Nah, selanjutnya ialah mendadak menjadi pendiam. Teman-teman mungkin bisa menyebutkan itu introvert. Selanjutnya juga sering tidak masuk kelas atau tidak masuk sekolah karena itu korban bullying itu sudah mengalami masalah psikologis. Teman-teman mungkin jangan sampai menjadi pelaku atau jadi korban bullying. Nah, teman-teman mungkin bisa merangkul teman-teman yang lain. Jangan sampai ada kata bullying di sekolah-sekolah kalian. Nah, mungkin untuk ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya mungkin kita dibahas di nanti ya. Sekarang kita lebih kepada dampak negatif. Selanjutnya untuk dampak negatif itu banyak sekali gitu untuk korban bullying. Yang pertama ialah munculnya berbagai masalah mental seperti sakit hati, depresi, kegelisahan, dan lain-lain. Terusnya ada juga rasa semangat belajar yang menurun. Itu juga berdampak kepada
dia itu jarang masuk sekolah. Itu berdampak juga pada psikologis teman-teman semua, korban bullying. Nah, kebanyakan anak-anak korban bullying itu tidak bisa menunjukkan sifat kekerasan, tidak bisa melawan kepada korban bully, pelaku bullying. Kenapa? Karena pelaku bullying itu sifatnya berkelompok. Nah, itu menjadi korban bullying itu takut. Nah, untuk dampak negatifnya ialah, dampak positifnya ialah, mungkin itu dampak positif dari bullying. Lebih kuat untuk menghadapi suatu masalah. Nah, itu sebagai pembelajaran bagi korban bullying untuk bisa menghadapi sebuah masalah itu dengan santai aja, dengan slow. Nah, terus terdorong untuk berintrospeksi diri. Nah, itu korban bullying itu jadi lebih sering berpikir apa saja sih salah dari korban bullying itu sendiri, kenapa dia bisa dibully. Itu mungkin salah satu dari dampak positif dari bullying. Emang bullying itu hal yang sangat jelek ya, salah satu perilaku yang jelek, karena itu membuat mental down seseorang, terus dia menjadi insecure. Mungkin pemaparan dari saya segitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyanggah mengenai bullying atau dan perundungan dan lain-lain. Mau nanya. Saya mau nanya, boleh? Silakan, ini Raini Devina. Saya mau bertanya, boleh? Silakan Raini Devina. Kalau saya lagi sama teman-teman, terus dikucilin sama teman-teman teh, kayak yang digituin gitu. Apakah itu termasuk bullying? Mungkin saya langsung jawab aja ya. Raini Devina. Selalu digituin sama teman-teman. Mungkin kalau misalnya kamu ngerasa gak enak hati atau merasa terkucilkan, itu mungkin sudah masuk bullying. Itu memang tidak kelihatan bullying ya, cuman itu seperti hal yang bullying. Lagi teman-teman, Saya izin bertanya, boleh, Pak? Saya ingin bertanya. silakan. Saya ingin bertanya untuk perihal bullying. Siapa dulu ini teh, Pak? Silakan. Oh, saya dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dul Sumbing dari SMA 3 Manokwari. Saya izin bertanya, Pak, mengenai, jadi saya punya teman, inisialnya teh Ilham. Jadi dia itu sudah bisa dibilang menjadi korban bullying, Pak. Nah, dia itu di sekolah murung, jarang masuk kelas juga. Nah, terus menurut Bapak itu apa yang harus dilakukan sebagai penyuluh gitu, Pak, untuk mengatasi masalah si Ilham ini, karena dia kasihan, Pak. Saya mah lihatnya teh dia sangat murung pisan lah. Malah dia kemarin katanya mau bunuh diri, Pak. Saking murungnya itu nggak mau ngapa-ngapain. Itu, Pak Meren, terima kasih banyak. Sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dusumi yang telah memberikan pertanyaannya sangat inspiratif mengenai siapa namanya, Ilham ya? Mungkin iya, Pak, Ilham Nurjaman. Itu udah termasuk korban bullying yang sangat fatal ya. Kenapa?
saudara Ilham itu hampir ingin bunuh diri. Dan itu mungkin kita sebagai teman atau sebagai teman kerabat dekat itu harus merangkul dia. Kenapa dia sampai dibully gitu? Jangan sampai dibully-bully lagi. Kalau bisa pelaku-pelaku yang ngebully Ilham Nurjaman diusut saja. Kasihan Ilham sampai mau bunuh diri. Udah. Ya, terima kasih Dul Sumbing. Mungkin kita lihat di chat ya. Anissa Humaira, silahkan ini jawab. Ini saya mau bertanya. Aku mau bertanya. Ini Anissa Aku Humaira jawab. dulu ya, teman-teman. Teman-teman dimohon kondusif ya. Kasihan bingung kakaknya. Ini Anissa Humaira katanya mau nanya. Oh, nggak ada. Ya udah, ada yang mau nanya lagi, Kak? Cantika. Halo kakak. Aku teh mau nanya. Aku teh dari tadi. Aduh, ada Aku dari tadi mah. Satu ya, Aku, satu. Kak. Mesti ngaku. Gak mau tahu. Aku pengen Kak, nanya. mau bertanya. Pokoknya. Kak, itu lihat di chat ada pertanyaan. Nah, Kakak itu di chat ada pertanyaan. ya. Kak, saya dulu kak. Ya, silakan. Oke, Interupsi. perkenalkan kak. Nama saya Q. Dari SDN 4 Bogor. Ya, Kepanjangannya QQ. Saya mau bertanya kak. ya. Kan banyak banget gitu yang kasus bullying itu di sekitar kita juga. Nah, ada juga teman yang suka dibullying, yang tadinya gak suka rokok, harus suka rokok katanya, sama teman-teman teh disuruh lah pokoknya. Yang tadinya pendiam banget jadi ini karena suka dibully katanya gak harus merokok. Nah, aku teh mau nanya gini, cara pencegahannya tuh gimana ya kak, biar gak dibully terus. Aku teh kasihan atuh udah liatnya. Sekian saja dari Kiuma. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita Kakak, saya sebelumnya mau nanya, apakah diperbolehkan merokok di Zoom ini? sebentar ya. Ini Raini Daviennya tolong jangan rokok. Jangan. Kakak, saya dari tadi pengen bertanya. Saya Sebentar juga, ya, ini Kak. lagi Anissa mau Saya jawab dulu. juga, saya Sebentar ingin ya. bertanya. Kondusif teman-teman. Ya. Kita jawab dari Anissa Humairo untuk teknik yang ampuh menghadapi cyberbullying. Yang saya rasa, yang saya tangkap itu teknik yang cocok itu teknik Kakak nasional judulnya emotif. Terus cyberbullying. yang dari QQ, Yaitu cyber. Nah itu teh. yang dari QQ mengenai masalah apa ya? Masalah rokok mungkin Mungkin enak ya kak. teman-teman Sunda. Mungkin mengenai masalah rokok itu sebenarnya teman-teman dari pelaku bullying itu jangan sampai ajak teman-teman yang tidak merokok itu untuk merokok. Itu sudah kehendak dia untuk jangan merokok. Jangan dipaksa teman-teman buat merokok karena merokok itu nggak baik buat kesehatan. Itu Cantika silakan. Ya, kak, saya mau nanya. Perkenalkan. Mau tanya. Cantika silakan. Cantika dia punya semua. Kak, astagfirullah. Perkenalkan. Kamu nanya Nama saya Ya, bentar ya. Teman-teman kondusif ya, dimohon please ini mah. Kasihan kakaknya. Nah, oke. Boleh dipersilahkan gak ini? Kak Ya, Hanif? silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Cantika, asal dari Bojong Soang. Saya ingin bertanya nih, Kak.
mengenai cyberbullying. Nah, biasanya di internet itu kita tuh suka bercanda-bercanda dan itu tuh bilangnya si jokes, padahal itu sudah termasuk bullying. Itu gimana cara kita menanganinya? Dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya pula. Seperti itu. Terima kasih, Kak Hanif. Ya, terima kasih juga Cantika telah memberikan pertanyaan yang sangat inovatif mengenai cyberbullying itu. Mungkin menurut pandangan saya mengenai cyberbullying, jikalau memang teman yang menjadi sasaran hanya jokes atau mungkin candaan saja dan tidak masuk ke hati, itu bisa saja tidak menjadi cyberbullying. Tapi ketika menurut saya sudah melebihi batas dari candaan jokes, itu sudah menjadi cyberbullying. Itu mungkin bisa diusut. Teman-teman udah tahu badan cyberbullying kan? Mungkin segini ya, dikarenakan memang Mau nanya Kak. Kakak mau nanya kakak, astagfirullah ini. Udah ya anak-anak, udah malam. Astagfirullahaladzim. Kakak, Kak, ini aku mau nanya. Udah malam ya. Tadi pengen nanya. Kak, ini mau nanya, astagfirullah. Aduh, ya lagi deh. Assalamualaikum Lagi deh dari warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya dari tadi nungguin mau nanya sampai keluar dikit. Saya Udin kak dari saya mau Tegal bertanya, Tengah. Kak. Udinnya Udin Peter. dulu. Ingin bertanya kak. Siapa dulu, Saya Kak? dulu kak. Udin. Dari tadi kak. Udin ya, Astagfirullah. Udin. Dari barusan. Udin Belum. ya. Kakak, aku mau nanya. Udin dulu. Kakak, Udin dulu boleh ya. satu yang terakhir ya, Kak. Mau bertanya kan kakak itu dari Universitas Islam Negeri Bandung ya kak. Ya. Nah, kan tadi udah beberapa teman-teman yang bertanya tentang soal bullying, cara pencegahannya kayak gimana, kasusnya seperti apa. Nah, menurut kakak, bullying dalam pandangan Islam itu seperti apa ya kak? Terima kasih. Saya menjawab langsung ya mengenai bullying dalam pandangan Islam. Sebenarnya Iya kak. bullying dalam pandangan Islam itu sangatlah perbuatan yang tidak diperbolehkan gitu. Soalnya dalam Al-Quran mungkin teman-teman sudah tahu ayat apa dan dalilnya sudah tahu tentang apa, bahwasannya Dalilnya apa ya kak? perundungan Sama itu ayat. Full dalilnya apa, Kak? Full dalil sama Qurannya. Pengen tahu atuh. ya mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Dan mungkin teman-teman itu udah gede, udah sekolah, udah tahu lah, udah belajar juga tentang Al-Quran. Masih polos, Kak? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah masalah. Kak pengen nanya Kak. Kak, mau nanya. Udah ya. Kak, Kak, saya pengen nanya. Hey, Kak, terakhiran Kak, boleh? Kakak, Kak, sama ini teh. banget soalnya. Udah, hei. Kak, nanya. Banget Kak, ini Satu lagi Kakak, aku belum nanya. Aku mau nanya. Kakak, Ini Anissa Humayra, kamu banyak mau nanya. nanya. Iya Kakak. Udah ya. Soalnya Udah teman-teman. presentasi Kakak teh bagus, jadi banyak pertanyaan. Iya gitu. Ini ngabagel banget ya Allah. Pulau Sanjaya dari Kakak, tadi ini pegel udah mau ngacu nanya. Kakak. Udah ya. Ini teman-teman waktunya udah habis. Kakak, Enggak masih panjang. masih banyak. Aku udah mau Cuman masuk kelas sebentar, lain. Kak. Sampai subuh Kakak Aku ini gak webinar mau ngapain ya. internasionalnya Belum Kakak. menerima Ya. jawaban dari Kakak. Iya, Kakak Kakak. jawab. Berarti wih, nggak Kak ada. Hanif, izin bertanya. Kak Hanif izin bertanya Kak Hanif. Udah ya, Ini teman-teman. dari tadi Pak, dari Aku jadi jauh Kak Hanif dari Yapin Waropen. Udah ya, Kak Hanif teman-teman. ih, masa gitu. Kita sudahi saja penyuluhan ini. Masa sudah, Kak Hanif kan belum beres pertanyaannya. Aku udah mau masuk kelas lain. Ya udah ya teman-teman, kita sudah di
penjualan pada kali ini. Terima kasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.